Oke, kali ini kita lanjutkan lagi ya proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL ya. Kali ini kita udah masuk di bagian reading comprehension ya. Bagian skill 2 itu state detail question ya, alias kita nanti memilih di pilihan jawabannya itu mana dari antara A, B, C, D yang muncul di kalimat ya. Ini bagian paling mudah kok. Gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini kita ada contoh teksnya ya, yang mana terdapat dari 2 paragraf ya. Nah, untuk bentuk-bentuk tipe-tipe soal state detail question bentuknya ada according to the passage, the older fluids. Kemudian ada the passage indicate that James Galway fluid is made of. Oke, nah di sini ada triknya ya. Gitu. Triknya itu kita manfaatin kata kuncinya. Setelah dari according to the passage, begitupun juga the passage indicate ya. Fluid is made of gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya itu the oldest fluid. Jadi, kita nggak perlu baca teks keseluruhan. Kita cukup cari aja, sekilas aja. Ya. Di mana oldest fluid ini muncul. Ya, gitu. Nah, kalau kita cek sini fluids have been around in all sorts, shape, variety of material. Nah, di sini the oldest fluid-nya. Ya, the oldest fluid itu muncul di kalimat kedua paragraf pertama. Udah kita fokusin aja dari sini sampai ke titik ya. Cut in them itu dah. Kita cari nih, kita cek yang A. Pokoknya intinya kita pilih di pilihan ganda tuh kalimat yang muncul di teks yang udah kita tandain ya, gitu. Sini head holes cut in them yang A. Oke, kita cek ada nggak, muncul nggak di sini. Were made from hollow wood cut bones with holes cut in them. Nih, muncul ya. Ya udah, kita langsung pilih yang A. Ya, itu langsung menghemat waktu kita ya. Kalau kita yang pilih yang B sini were made of metal, nggak disebutin ya. Itu baru disebutin di kalimat terakhir paragraf kedua ya. Begitu juga were made 200 years. Harusnya 20 years bukan 200 years ya. Gitu. Ada lagi had a complicated set of levels and paths ya, gitu. Nah, itu disebutin di ya nggak disebutin di sini ya. Nah, disebutin di paragraf kedua kalimat pertama ya. Gitu. Padahal kita cukup fokus di key-nya itu the oldest fluid. Ya udah, itu aja ya. Gitu. Kemudian nomor 2 di sini the passage indicate that James Galway fluid is made of. Nah, di sini kita cukup fokus kata kunci itu James Galway. James Galway. Ya udah, kita cari nama James Galway. Nah, kebetulan di sini the instrument belonging to well-known flautist James Galway. Nah, udah. Kita fokus dari awal sampai titik, udah. Gak usah lagi fokus kemana-mana mata kita. Ya, karena kita tujuannya itu untuk menjawab dengan cepat. Ya, gitu. Oke, kita cek yang A. Bones muncul nggak di sini? Di sini ada bones, ada nggak? Nggak ada ya. Yang muncul itu kata metal dan kata gold. Ya, kebetulan di sini ada gold. Ya udah, kita pilih yang D nomor 2. Ya. Nah, kira-kira begitu untuk menjawab style detail question. Ya, jadi kita nggak perlu baca teks secara keseluruhan. Ya, cukup kita cari aja kata kuncinya. Nah, oke, untuk bentuk-bentuk pertanyaan dari state detail question itu ada according to the passage. Nanti kemudian it is state in the passage that, ada lagi the passage indicates that, ada lagi the author mentions that, kemudian which of the following is true. Nah, di sini kalau perhatiin ada titik-titik ya. Titik-titik ini merupakan keyword kita untuk teknik skimming dengan cepat ya. Jadi kita nggak usah lagi baca teks panjang-panjang ya, keseluruhan gitu. Oke, kita langsung latihan aja ya untuk nomor 1 dengan nomor 2. Nah, di sini which of the following is mentioned. Nah, is mentioned in the passage as way. As a way that Colorado River. Kata kuncinya itu Colorado River ya. Colorado River water gets to the southwest. Ya udah, kita cari. Colorado River itu kebetulan disebutin di kalimat pertama. Ya. Oke, kita cek dulu. Many parts of the southwest United States become desert again without the water of Colorado River. Belum cukup ya. Berarti kita lanjut ke kalimat keduanya. Oke. Karena by truck in bottle in well dan truck canal itu nggak disebutin ya di kalimat pertama tadi. Kita cek kalimat selanjutnya aja, karena kalimat selanjutnya saja itu juga muncul Colorado River ya, kalimat keduanya.
Oke, di sini kita partiin by truck, in bottle, in wells, through canal. Berarti kita harus pilih salah satu ini yang muncul di dalam teks yang udah kita tandain di kalimat kedua ini, ya. Gitu. Under a mile tunnel. Nah, ini ada tunnels. Ya, di sini nggak sebutin tunnels. Oke, berarti bukan. Kemudian numbers dam and reservoir bring Colorado River water to the area. Jadi tunnels itu sama aja dengan canals di sini ya. Gitu. Nah, di sini sebutin nih, miles of canals. Gitu ya. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya D ya. Inverse itu dinding maksudnya. Oke, nomor 1D, kemudian nomor 2 di sini kita cek ya. According to the passage, the Imperial Valley. Nah, udah kita cari Imperial Valley, kata kuncinya muncul di kalimat mana? Imperial Valley Reservation. Nah, nih, ya muncul di kalimat ketiga, in the Imperial Valley. Gitu. Oh, such a place is a vast and productive agricultural area that was on desert. Ya udah, langsung aja kita cek. Nah, it's a desert today. Apakah betul? Memang disebutin, tapi di sini kan was. Was ini berarti lampau. Sedangkan sekarang ini Imperial Valley itu terjadi produktif agrikultural. Bukan lagi sebuah ladang tandus, ya, gersang apa? Gurun Sahara gitu. Gurun pasir. Oke, jadi A bukan jawabannya, ya. Yang B is located in Colorado. Apakah disebutin? Nggak ada ya, nggak disebutin ya. Lalu kita tandain kalimatnya. B kan jawabannya yang C, produce a lot of agricultural goods. Ya, jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang di C ya. Produktif agrikultural. Jadi produktif ini merujuk ke a lot ya. Oke, untuk nomor 2B. Pokoknya kita lanjut ke nomor 3 sampai nomor 5 latihannya ya. Oke, di sini langsung aja kita nggak usah lagi baca teks keseluruhan ya. Which of the following is true about the hair of the ancestor of human? Oke, kata kunci itu the hair of the ancestor human. Yaudah kita cek aja. The ancestor of human had a lot more hair than the human of today. In fact, that they had thick hair all over their bodies. Yang mana pada faktanya mereka memiliki rambut yang tebal di seluruh bodinya. Rambut siapa? Rambut manusia purba. Ya, oke, kita cek sini. Di seluruh body ya. There was not much. Justru banyak ya, bukan nggak banyak gitu. Jadi bukan A jawabannya ya, karena ini ngebahas soal manusia purba yang mana bulu itu rambut tipis-tipis itu. Bulu tipis-tipis yang manusia modern saat ini punya ya, tapi dulu itu tebal rambutnya sambil menutupi seluruh badan kayak pakaian. Jadi A bukan jawabannya, yang B di sini it covered the entire body. Ya, all over their body ini merujuk sama aja dengan it covered their entire. All over entire itu sama aja ya. Jadi untuk nomor 3 itu jawabannya yang B di sini ya. Gitu. It was thin, itu sangat tipis, bukan ya. Jelas tebal. It was not useful. Justru malah berguna ya, karena apa? Karena melindungi mereka dari kedinginan manusia purba ya khususnya. Oke, nomor 4 di sini kita cek the temperature on the earth increase according to the passage. What happened as the temperature on the earth increase? Maksudnya apa nih? Maksudnya ini merujuk ke bulu manusia purba tadi ya, ketika suhu bumi itu sudah mulai panas gitu. Ya, karena tujuannya yang namanya rambut itu gunanya untuk melindungi manusia dari cuaca yang dingin. Tapi kalau semakin panas otomatis bulu yang tumbuh itu bakal makin tipis ya. Itu secara logika aja. Kita cek di sini yang A. The hair on the head began to thin out. Ya. Tapi kita cek, oh ya lupa ya, kita pakai trik ya di sini. Nih ya, as the earth got warmer, sama aja dengan the temperature earth increase ya. Her hair began to thin out. Nah, langsung ketemu kita ya. The hair on the head. Tapi di sini merujuk ke the head, kepala. Sedangkan ini kemungkinan besar seluruh tubuh ya. Jadi bukan A jawabannya. Karena ini mulanya merujuk kepala saja. Ya, gitu walaupun memang udah disebutin makin nipis ya. Bukan A jawabannya, kita cek yang B, the hair on the body remain the same. Katanya bulu manusia purba itu masih sama ya, gitu, masih sama dengan manusia modern saat ini. Artinya kita punya bulu tebal ya, jelas bukan jawabannya. Karena apa? Karena bulu kita saat ini udah tipis. Yang C di sini, the hair on the body got thicker. Ah, jelas bukan juga
Ya, jelas bukan. Karena apa? Karena ini maksudnya bulu yang ada atau rambut itu makin tebal. Oke, yang D, the hair on the body began to thin out. Ya, jawaban untuk nomor 4 itu jawabannya yang D ya, karena ini merujuk ke rambut yang ada di tubuh, ya. Oke, kita cek nomor 5 di sini. The author indicates the one of the purpose of a hair on the head. Purpose, tujuan dari rambut yang ada di kepala. Ya, yaudah kita cari ini. Di sini muncul di kalimat kedua paragraf kedua ya. The hair has remained through the evolutionary process buat a sort of pillow. As pillow ini bukan bantal ya, tapi untuk melindungi ya. To cushion the sensitive head. Jadi maksudnya gunanya apa? Rambut yang ada di kepala gunanya untuk melindungi, pastinya melindungi kepala ya dari panas matahari. Jadi nggak langsung kena kepala kita langsung. Oke, jawabannya A, fill up pillow, bukan ngisi ini ya, ngisi bantal pakai kapuk, bukan ya gitu. Jadi bukan A jawabannya. Yang B, help head escape through the scalp. Jadi membantu uap panas itu keluar melalui scalp. Scalp itu kulit maksudnya ya. Jadi kita simpan dulu. Yang C, ensure the head is warm. Apakah betul? Ya, betul ya sebenarnya ya. Itu. Keep di sini ya. Karena dari sini masih panjang ya. Sampai sini. Jadi to keep the head warm. Ensure the head is warm. Jadi untuk nomor 5 itu jawabannya yang C. Jadi gunanya rambut di kepala itu memastikan agar kepala itu tetap hangat ya. Yang D, make it easier to think. Yang enggak ya. Enggak ada hubungannya soal orang pintar yang rambutnya botak ya, gitu enggak ada. Oke, 5C. Kemudian kita lanjut ke nomor 6 di sini ya. Kita lanjut lagi latihan 6 sampai 10. Oke. Oke, di sini nomor 6 teksnya terdapat 3 paragraf ya. Oke, maaf agak sedikit. Oke, langsung saja di sini kita cek kata kuncinya itu the spruce goose. Oke, langsung aja kita cari di teksnya. Oke, di sini the plane largest wingspan ever built named the spruce goose itu sudah disebutin di kalimat pertama ya. Oke, tapi kalau kita cek di pilihan gandanya, its wings, it weights, berat, it is. Dia punya 8 sayap, dia memiliki sayap yang terbesar ya. Oke, di sini the plane with the largest wingspan ever built was nicknamed by Spruce Goose. Ya, largest wingspan ever built. Ya, itu pesawat yang mana memiliki sayap yang terbesar yang pernah dibuat. Ya, it has a wingspan larger than the wingspan of any other plane. Ya, jawabannya yang D. Ya, itu karena sini ya, the Spruce Goose kalimat pertamanya. Oke, nomor 7 di sini kita lanjut. The passage indicate that the plane was designed. Oke, was designed. Kita cari nih. Enggak disebutin. Nah, di sini ya. The plane was designed by Howard Hughes. Ya. In response to US government request for a plane that was able to carry a large cargo. Jadi tujuannya Spruce ini didesain untuk membawa kargo, muatan kargo. Ya udah kita cari. Ya. Nah, jawab kebetulan yang A jawabannya cargo, plane pesawat kargo ya. Itu bukan pesawat balap apalagi untuk membawa kayu, bukan ya, apalagi untuk for exhibition, percobaan ya. Gitu. Untuk nomor 7 itu yang A ya. Kemudian nomor 8 di sini kita cek kata kuncinya itu the spruce goose is constructed from. Oke, katanya spruce goose itu dibuat dari material apa ya? Kita cek di sini. Nah nih ya, it was made of wood. Jadi pesawat itu terbuat dari kayu. Agak unik ya. Gitu, pesawat terbuat dari kayu. Biasanya kapal terbuat dari kayu ya. Nomor 8 itu A jawabannya ya. Kalau kita cek di sini nggak disebutin steel, plastik ya, nggak disebutin nih. Kita hanya fokus di sini aja. Ya, sampai titik aja. Gue lagi fokus kalimat selanjutnya ya. Gitu. Nah. Oke, nomor 9 kita lanjut. Di sini kata kuncinya spruce goose flew, peterbang. Oke, kita cari. Ini berurutan ya, jadi kita nggak perlu bolak-balik gitu. Oke, di sini. Nah, di sini kita merujuk ke kata flown, ya.
Itu flown ini maksudnya mengambang. Jadi sebenarnya pesawat ini tidak pernah terbang, tapi sebenarnya ngambang mungkin nggak nyampe 100 meter gitu ya. Karena ya terbuat dari kayu tadi kan, itu kan terlalu berat kayu itu materialnya. Oke, when the spruce goes blue. Ketika spruce itu terbang, apa yang terjadi? Ya, kita cek di sini. It was flown one time only. Hanya terbang satu kali. Yang diterbangkan oleh Hughes itu sendiri pada tahun 1947. Selama penerbangan, ya, sama penerbangan dia travel a distance less than 1, kurang dari 1 mile. Artinya dia terbang pendek, but it did fly, ya walaupun itu tapi dia tetap terbang ya. Nah ini, jadi flew ini merujuk ke yang did fly ini ya, gitu. Nah, nah kalau untuk bentuk did fly ini nanti mungkin akan saya ya bahas ya untuk grammar basics ya bahasa Inggris. Oke, ini bentuk did fly ini bentuk ini ya. Jadi did ini hanya mempertegas saja. Jadi didnya diubah ke bentuk past, tapi fly-nya tetap ke bentuk kalimat pertama. Oke, itu hanya sedikit saja untuk penjelasan grammar. Jadi di sini kita cek yang A, it went only a short distance. Ya, kemungkinan A jawabannya, tapi kita simpan dulu. It fell into the, pesawat ini nggak jatuh ya, tapi dia hanya terbang mengambang aja gitu. Jadi bukan B jawabannya. Yang C, it flew 100 mile. Malahan kurang dari 1 mile ya, bukan lebih dari 100 mile ya, bukan C jawabannya. Yang D, it carried a large cargo. Nggak ngebahas soal ngebawa muatan besar di sini ya. Jadi untuk nomor 9 itu jawabannya yang A ya. It went only a short distance. Kemudian nomor 10 di sini. Yang jadi kata kuncinya itu apa yang terjadi dengan spruce hari ini? Ya, gitu ya, udah kita cek langsung aja ya. Di sini today ya, the spruce goose is on exhibit ya for the public to see in Long Beach, California. Artinya pesawat itu bisa udah jadi museum ya gitu, dan bisa diakses oleh publik. Oke, yang A ke sini. Flies regularly for the US government. Oke, katanya terbang yang just dia nggak melakukan penerbangan komersil ya, karena dia menjadi museum sekarang ini. Yang A bukan jawabannya. Yang B is in the Los Angeles Harbor. Bukan di Los Angeles Harbor, tapi lebih ya. Tapi lebih tepatnya itu sekarang di Long Beach, California, bukan di Los Angeles Harbor. One yang C, it is in storage. Is in storage, di gudang ya, jelas bukan ya. Tapi lebih tepatnya yang D. Can be seen by the public, bisa dilihat oleh publik. Jadi untuk nomor 10 yang D. Oke, semoga bermanfaat ya untuk pembahasan kali ini, dan mohon maaf bila ada terdapat kekurangan dan kekeliruan ya. Semoga mudah dipahami.